Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Nyandru insyaallah. تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Sembari kita duduk beriktikaf di rumah Allah, semoga ini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Selawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek dalam tatanan kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana membayangkan kalau seandainya kita tidak diberikan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling merindukan kita. Semoga kita semuanya merupakan di antara orang-orang yang merindukan akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan disuguhkan ayat dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 14 dari surat Al-Fajr di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu senantiasa mengawasi. Pengawasan dari Allah itu melekat, tidak akan pernah tidak di dalam pengawasan dari Allah. Ini yang ingin disampaikan kepada kita bahwasanya apapun gerak-gerik yang kita lakukan itu tidak terlepas dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang menarik pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 15 dan ayat 17. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini ayat 15. Sedangkan ayat 16 Allah berfirman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan. Di mana yang berbunyi yang artinya fa'ammal insan, sedangkan manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila dia diuji oleh Tuhannya. Diuji dengan apa? Fa'akramahu, diuji dengan dimuliakan. Wa na'amah, dan diberikan kenikmatan. Ada dua bentuk ujian. Ya. Yang pertama adalah kemuliaan dan yang kedua adalah kenikmatan. Maka mereka mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Tuhanku memujiku, memuliakanku. Ini yang disampaikan oleh manusia. Gambaran manusia ini bukan hanya pada masa jahiliyah, bukan hanya pada masa terdahulu, tapi sampai kapanpun. Ini merupakan karakter manusia. Apabila dia diberikan kemuliaan, diberikan jabatan, diberikan kedudukan, maka dia akan mengatakan Tuhan sedang memuliakanku. Apabila dia diberikan harta oleh Allah, maka dia akan mengatakan bahwasanya Tuhan sedang memuliakanku. Nah, bagaimana dengan kondisi wa amma idza mabtalahu, dan apabila Allah menguji mereka faqadara alaihi rizqahu, maka Allah tahan rezekinya, disempitkan rezekinya, tidak diberikan rezeki yang sebagaimana dia inginkan. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan, maka mereka akan mengatakan sesungguhnya Tuhanku sedang menghinaku.
Ini adalah karakter manusia. Seharusnya bagi kita pada saat kita menerima sesuatu kemuliaan, kemudahan harta, itu bukan merupakan hasil. Bukan merupakan hasil, tapi itu adalah proses. Di mana hasilnya itu adalah apabila kita mensyukuri terhadap apapun pemberian Allah, maka kita akan sukses. Itu baru hasil. Hari ini banyak orang pada saat dia diberikan harta yang melimpah oleh Allah, dia mengatakan, saya sudah sukses. Karena Tuhan menyayangi saya. Padahal bukan. Allah ingin memberikan dia harta, dengan harta tersebut kemana dia akan bawa. Inilah yang dinamakan dengan ujian. Jadi jangan pernah menyatakan bahwasanya orang sukses itu adalah orang yang punya harta. Tidak. Orang sukses itu adalah orang yang dengan hartanya itu dia berikan untuk perjuangan agama Allah. Itu baru sukses. Karena proses mendapatkan harta, seseorang diberikan harta yang berlimpah oleh Allah, itu bukanlah indikator sukses. Tapi dengan harta tersebut, dia dapat membantu agama Allah. Dengan harta tersebut, dia bisa memperjuangkan agama Allah sehingga ada orang yang menyembah Allah sampai dengan hari akhirat. Berapa banyak orang yang diberikan kekuasaan, tapi dengan kekuasaan tersebut, dia tidak bisa mengantarkan orang lain beriman kepada Allah. Maka bersyukur jamaah yang dirahmati Allah pada saat Bapak Ibu mempunyai pimpinan. Pimpinan tersebut mewajibkan salat kepada bawahannya. Ini adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang dimiliki oleh pimpinan tersebut dan kenikmatan yang dimiliki oleh karyawannya, oleh bawahan. Kenapa? Karena si pemimpin tersebut dia dengan ayat ini bisa menerapkan ayat ini dalam tatanan kehidupan. Dari mana? Dari ayat ini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Apabila dia diuji dengan fa'akramahu, dengan diberikannya jabatan kemuliaan, maka dia jadikan jabatan tersebut untuk bisa mendekatkan diri bawahannya kepada Allah. Di sini tidak dikatakan, Allah tidak mengatakan fa'amal insan idza falaha, apabila dia itu sukses, tidak. Tapi apabila ibtala. Ibtala itu ujian. Apabila seseorang itu diberi ujian, ujiannya itu dengan apa? Dengan dimuliakan. Hari ini berapa banyak kita bahagia? Mohon maaf. Dan ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Misalnya pimpinan, ustadz. Ya kan? Disalamin, disenyumin, ditegur, diundang. Kalau seandainya dia merasa bahwasanya dirinya ini adalah sebagai karirnya yang sukses, maka ini adalah kesalahan besar. Kenapa? Karena Allah sedang menguji orang-orang yang diberikan kemuliaan tersebut. Seharusnya pada saat orang yang datang kepada dia, mencium tangannya, mengundang dia, memuliakannya, apa yang harus dia lakukan? Seharusnya dia harus merendah dirinya serendah-rendahnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah sedang menutup semua aibnya, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Begitu juga pada saat Allah memberikan harta kepada orang tersebut, maka seharusnya harta tersebut harus bekerja di jalan Allah. Bayangkan ada salah seorang jamaah setiap Jumat dia itu bisa bersedekah sampai dengan puluhan juta. Puluhan juta. Untuk komunitas ini dia berikan 3 juta, untuk komunitas ini dia berikan 5 juta, untuk komunitas ini setiap Jumat. Dan bahkan pada saat ada orang yang ingin melakukan sesuatu, maka dia berikan sumbangannya. Bangun masjid, dia bangun masjid, dia bantu bangun masjid. Kenapa? Karena dia tahu harta inilah ujian baginya. Kalau seandainya dia tidak mengerti ayat ini, dia tidak akan pernah mau melakukan hal seperti itu. Dia akan menyimpan hartanya. Tapi ingat, pada saat seseorang menyimpan hartanya, maka itu semuanya akan diperebutkan oleh ahli warisnya. Bahkan anaknya pun
tidak akan pernah lagi teringat kepada orang tuanya yang mencari harta pontang-panting tersebut. Ini yang harus kita sedihkan. Pada ayat 16 Allah berfirman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan." Dan apabila manusia diuji, faqadara 'alaihi, maka disempitkan rezekinya. Fayaqulu rabbi ahan, Allah menghinaku. Ini merupakan hal yang paling sering terjadi. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang disempitkan rezekinya, dia meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ngapain aku taat? Toh aku taat, Allah tidak berikan aku harta kekayaan. Biar aku maksiat saja. Maka dia jualan sabu. Dia jualan narkoba. Dia melakukan segala kemaksiatan. Kenapa? Karena dia sudah miskin. Dia memilih dirinya. Seakan-akan Tuhan menentukan dirinya miskin. Padahal penentuan tersebut itu adalah pilihan dari kita. Pada saat seseorang diberikan kaya, maka pilihannya untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Itu pilihan. Pada saat seseorang diberikan kemuliaan, jabatan, maka dia memilih untuk bisa dengan jabatan tersebut menambah keimanan orang lain. Begitu juga pada saat seseorang itu miskin, dia mempunyai pilihan. Pilihannya adalah untuk bisa terus istiqamah taat di jalan Allah. Sehingga suatu hari, waktu saya sedang berjalan dengan teman-teman, melihat suasana di kota besar. Ternyata untuk melakukan kemaksiatan itu memerlukan biaya yang besar. Percaya atau tidak? Lihatlah, kalau misalnya kita ke Jakarta, melihat di pinggir jalan. Ya. Para wanita itu harus berdiri di pinggir jalan mulai tengah malam. Capek, coba bayangkan. Dan orang yang akan menggunakan jasanya itu, dia harus mengeluarkan uang. Ini kalau seandainya kemaksiatan yang ingin kita lakukan. Maka pada saat kita menghindari dari semua kemaksiatan, maka itu tidak ada biaya. Maka tidak ada biaya. Mau mabuk, ya kan? Perlu duit. Ya mungkin kali pertama atau kedua atau ketiga itu ditraktir sama orang yang akan mempengaruhi. Tapi kali keempat pasti disuruh bayar. Ujung-ujungnya seperti itu semuanya. Maka pada saat seseorang memilih, pada saat dia miskin, dia tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dia tidak akan mengeluarkan biaya apapun. Imam Ibnu Ashur menjelaskan kata-kata fa'amma di sini merupakan ala makna mahma yakun min syai'in wa dzalika aslun ma'ha muqtadiyatan. Dallat 'ala al-fa' ala anna al-kalam al-waqi' ba'daha muttasilun bima qablaha. Bahwasanya perbincangan sebelumnya, pengawasan dari Allah itu bersambung langsung dengan apa yang disampaikan dengan ayat berikutnya. Di mana kita ketahui dengan kata-kata fa. Saya berulang kali mengatakan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat mendapatkan kata-kata fa, ya, maka itu konteksnya itu bersambung. Berbeda dengan thumma atau dengan kata-kata wa. Kalau seandainya di sini dipakai kata-kata wa ammal insan, itu bukan maknanya bersambung. Tidak serta-merta, tapi itu bisa jadi ada jeda. Bermakna pengawasan dari Allah itu tidak akan mesti bersambung serta-merta. Bisa jadi Allah mengawasi, itu maknanya, tapi Allah tidak menggunakan kata-kata wa atau summa. Tapi Allah menggunakan kata-kata fa. Setiap ketemu kata-kata fa, konteks yang di belakang dengan apa yang disampaikan itu satu paket. Itu indahnya bahasa Arab. Jadi pengawasan dari Allah itu melekat bagi siapapun yang diberikan kekuasaan, diberikan harta, dan disempitkan rezekinya. Selalu mereka dalam pengawasan dari Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wal ma'na hadza syai'un rabbukal jari 'ala waqi' wa ilmuhu wahid. Dan ini semuanya itu menurut ilmu Allah.
semua yang terjadi bagi diri kita itu adalah di dalam ilmu Allah. Kitalah yang akan menentukan takdir kita. Di mana pada saat kita berusaha dengan keras, belajar, mengikuti ujian, maka kita akan dinaikkan tingkat kita. Begitu kita dapat mendapatkan posisi tertentu, apa yang kita putuskan terhadap takdir kita, maka kita akan mengajak bawahan kita untuk beribadah kepada Allah. Itulah takdir yang kita pilih. Pada saat kita berusaha mulai dari pagi bekerja sampai dengan sore hari mempunyai rezeki, maka rezeki tersebut akan kita bawa kemana? Kita takdirkan kemana? Nah, di sini Imam Ibnu Asyur menjelaskan bahwasanya kesemuanya itu dalam ilmu Allah wa hikmatuhu, dan hikmah dari Allah. Kenapa hari ini kita tidak diberikan rezeki yang banyak oleh Allah? Saya teringat sekali dulu tahun 2004, 2001, 2002 sampai dengan 2004. Itu masih terjadi konflik di Aceh. Orang jual rumah, harga rumah itu 20 juta. 20 juta. Ustaz beli rumah, Ustaz ada rumah murah 20 juta. Saya bilang sama orang yang nawarin, "Gak ada duit, Pak. Duit saya cuma ada 2 juta." Apa hikmahnya? Karena mungkin pada saat itu kita memang belum cocok punya rumah sendiri, itu saja. Jadi nggak usah maksa, sehingga harus nyuri, sehingga harus olah ini, olah itu, nggak usah. Semua ada hikmahnya. Maka bagaimana kita bisa berlapang dada dengan ketentuan Allah, inilah yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang paling indah. Terkadang kita pernah berusaha dengan sekuat-kuatnya, tapi tidak juga turun-turun pangkat kita. Dan ini dirasakan oleh beberapa orang teman. Tapi pada saat dia sudah menyerahkan segala urusannya kepada Allah, datang begitu adanya. Inilah yang dinamakan dengan dikit dunia, sempitnya dunia, wasa'atil akhirah, dan luasnya akhirat. Maka apa yang perlu kita kejar hari ini, yaitu adalah mengejar akhirat, supaya dunia itu ngekor dari belakang. Tapi kalau kita kejar dunia, itu dia akan lari. Semakin kencang kita kejar, semakin kencang dia lari. Ini yang harus kita rubah, persepsi tentang dunia tersebut. Fa'ammal insan al-kafir fayatawahham khilaf dzalik. Bahwasanya orang-orang kafir semuanya memahami bahwasanya apabila diberikan rezeki, diberikan kedudukan, maka mereka itu sedang dimuliakan oleh Allah. Dan bahkan orang-orang yang disempitkan rezeki itu adalah orang-orang yang dihina. Siapa di antara mereka menuduh orang-orang yang dihina tersebut adalah Ammar. Ammar itu orang miskin, sahabat Rasul. Siapa lagi? Bilal, Khabab, ya. Salim maula Abi Huzaifah. Ini orang miskin yang hina di pandangan orang-orang kafir. Suhaib, ya. Sehingga apa mereka katakan? Wahai Muhammad, kalau engkau tinggalkan mereka, maka kami mungkin akan beriman kepadamu. Coba bayangkan bagaimana tawaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad, ya. Maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jangan kamu tinggalkan orang-orang yang menyeru kepada Tuhan, ya, mereka. Ini adalah orang-orang yang konsisten. Kendati mereka tidak mempunyai harta, penampakan mereka itu miskin, tidak parlente, baju mereka compang-camping. Tapi jangan tinggalkan mereka. Karena ukuran mulia itu bukan di penampilan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah menjelaskan juga tentang bagaimana sebenarnya rezeki tersebut, ya. Dan orang-orang kafir
Pada saat itu mereka menilai seseorang itu apabila dia mempunyai harta, maka itu adalah orang-orang yang mulia. Hari ini pemahaman seperti itu diadopsi oleh orang-orang kapitalis. Di dalam ilmu ekonomi ada mazhab yang dinamakan dengan mazhab kapitalis. Aliran kapitalis itu seseorang diukur dengan sejahtera apabila dia bisa memiliki semua keperluan hidupnya. Contoh, seseorang dikatakan sejahtera apabila dia mempunyai rumah pribadi, mobil pribadi, kendaraan pribadi, motor pribadi. Itu dinamakan dengan sejahtera. Semakin banyak dia mengkonsumsi materi, ya, barang-barang, contoh misalnya dia punya baju ada 10 pasang, itu sudah sejahtera. Tapi kalau punya baju 30 pasang, dia jauh lebih sejahtera. Itu indikator kemuliaan menurut orang-orang kafir. Tidak di dalam Islam. Islam tidak pernah melihat mulia seseorang itu dari segi materi. Sejahtera itu bukanlah nama tokoh. Sejahtera itu adalah bagaimana seseorang itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan kepada Rasul. Hal seperti ini pernah terjadi kepada para sahabat Rasulullah SAW. Pada saat terjadi peperangan Hunain. Peperangan Hunain itu adalah orang mukmin mendapatkan harta perang. Ghanimah namanya. Harta peperangan itu dinamakan dengan ghanimah. Seseorang orang mukmin pada saat berperang, terjadi peperangan, mereka akan mendapatkan harta apabila mereka menang. Apabila tanpa peperangan itu dinamakan dengan fa'i. Nah, pada saat peperangan Hunain, orang-orang Islam mendapatkan ghanimah. Abu Sufyan pada saat itu baru masuk Islam 1 pekan. Dia mendapatkan 100 ekor unta. Coba bayangkan. 1 pekan masuk Islam, mendapatkan 100 ekor unta. Sehingga pada saat itu apa yang dikatakan? Orang-orang munafik menyebarkan fitnah. Lihat bagaimana Muhammad memperlakukan saudaranya. Dia tetap akan meninggalkan kalian orang-orang Madinah. Ketika dia bertemu dengan saudaranya di Mekah, dia tetap akan mendahulukan saudaranya di Mekah. Sehingga apa? Darah di pedang itu belum lagi kering, panas. Panas mendengarkan provokator seperti itu. Sehingga terdengarlah di telinga Rasul bahwasanya Rasul tidak adil membagikan harta ghanimah pada orang-orang Mekah. Kita tidak diberikan. Maka pada saat itu Rasul mengumpulkan semua orang-orang Ansar di dalam sebuah oase. Kumpulkan. Rasul berkhutbah memuji Allah, berselawat. Pada saat itu Rasul menanyakan kepada orang-orang Ansar, apakah kalian tidak rela aku membagikan harta, onta, kambing kepada saudara-saudaramu yang baru masuk Islam agar hati mereka itu lunak? Apakah kalian tidak rela dengan keraknya dunia? Sedangkan kalian pulang ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Karena membersamai Rasul itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Inilah kehidupan yang dialami oleh orang-orang Ansar. Pada saat mereka mendengarkan langsung dari Rasul seperti itu, maka mereka mengatakan, "Radina bika ya Rasulullah." Kami rela terhadap keputusanmu, wahai Rasul. Selama kami bisa membersamaimu, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang paling terbesar. Kenapa? Karena mereka itu nyaris hufratin minan nar, jatuh ke dalam jurang api neraka. 200 tahun lamanya mereka berperang, tidak pernah damai. Bayangkan 200 tahun. Mereka orang-orang di Yasrib, orang-orang Madinah itu berperang. Setiap tahunnya mereka berperang. Begitu datang Rasul, maka damai mereka. Maka apapun yang hilang di atas dunia ini, maka itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Selama mereka bisa bersama Rasulullah SAW. Hari ini kita tidak hidup bersama Rasul. Tidak seperti orang-orang Ansar. Tapi kita bisa
menghidupkan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang harus kita jaga. Kenapa kita mau duduk di sini? Bukan dikarenakan perintah atasan. Memang benar atasan kita menyuruh kita untuk salat berjamaah. Tapi kita duduk di tempat ini itu dikarenakan Rasulullah SAW mengajarkan kita seperti itu. Untuk memenuhi majelis-majelis ini. Untuk mengajarkan ilmu kepada umat manusia. Agar apa? Agar ada orang yang memuji Allah dan Rasulullah SAW sampai dengan hari akhir. Semoga dua ayat ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Nyan ru insyaallah.